Hai guys, jumpa lagi dengan Kak Ika dan Kak Ivon di Efrata Kids. Puji nama Tuhan, Haleluya. sore hari ini kita akan memulaikan ibadah online kita. Kita berdoa pembukaan, adik-adik ikut kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan pimpin, sertai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik kita angkat satu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, Haleluya. tubuh kami, pikiran kami untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam Amin. nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan memuji Tuhan. Oke. Bersama-sama dengan Kak Ika dan Kak Kak Ivon Ivon. buat nyanyi lagu pujian. Jangan lupa ikut gerakannya ya. Kita Oke. nyanyi di kepak-kepakan tanganku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Musik. Di Kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji
memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan, dikepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan bukan? Semangat. Ya dong, masa buat Tuhan kita lemas-lemas. Oke. Sekarang kita mau memuji Tuhan, tetap menggerakkan tangan dan kaki kita buat Tuhan. Siap. Kita nyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Puji nama Haleluya. Tuhan. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk Amin. mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Nanti doa dibawakan oleh Kak Ivon. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
haleluya. Adik-adik yang di rumah, ambil sikap yang baik, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Tadinya kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah meninggikan Engkau. Kami percaya Bapa, tiba saatnya kami akan dengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan anak-anak boleh mengerti, melakukan praktik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik di rumah harus fokus ya. Nah, hari ini firman Tuhan bercerita tentang perjuangan Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal. Pada saat itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Ia adalah raja yang sangat jahat. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada raja-raja sebelumnya yang perbuatannya jahat seperti perbuatan Raja Ahab. Pada saat itu, Raja Ahab menyembah dewa-dewa Baal-Baal yang tidak diperbolehkan disembah, karena sesungguhnya Baal atau dewa-dewa bukanlah Allah. Karena itu, Elia menegur bangsa Israel dan Raja Ahab ini bahwa beberapa tahun tidak akan turun hujan atas negeri itu. Pada saat itu, Raja Ahab sangat marah kepada Nabi Elia. Dia berdoa bersama istrinya Isabel. Nah, Isabel ini adalah anak dari Raja Sidon. Jadi Raja Sidon ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, atau dikatakan adalah bangsa orang-orang fasik atau orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Nah, pada saat itu mereka berdoa memohon agar diturunkan hujan, karena wilayah Israel sudah mengalami kelaparan, sudah mengalami kekeringan karena beberapa lama hujan tidak turun atas bangsa itu. Pada saat itu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab dan bangsa Israel. Karena itu, Elia menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan bangsa Israel dan 450 Nabi Baal ke Gunung Karmel. Ketika sudah terkumpul semua, berkatalah Nabi Elia kepada mereka semua, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tidak ada seorang pun dan satu kata pun yang menjawab perkataan dari Nabi Elia ini. Lalu Nabi Elia melanjutkan dan berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan, padahal Nabi-Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat itu menjawab, "Baiklah jika demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor dan olahlah dahulu. Sesudah itu panggillah Allahmu. Apakah Allahmu akan menjawab dan menurunkan api untuk membakar persembahanmu?" Mereka pun mulai menata persembahan mereka dan mulai memanggil Allah mereka. Kata mereka, "Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat, menari-nari seperti kebiasaan mereka ketika mereka mempersembahkan korban.
Tetapi sampai waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin Allahmu sedang tidur, mungkin Allahmu sedang merenung, atau mungkin Allahmu sedang bepergian. Panggillah lebih keras." Elia menertawakan mereka. Kemudian mereka pun semakin keras memanggil Baal mereka. Mereka mulai menoreh-noreh diri mereka dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka ketika mereka mempersembahkan korban, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka semua. Sesudah lewat dari tengah hari, Allah mereka atau Baal mereka itu tidak juga menjawab. Mereka pun akhirnya kerasukan. Tidak ada suara yang menjawab mereka, api pun tidak sama sekali membakar korban bakaran mereka. Pada waktunya, Elia harus mempersembahkan korban bakarannya juga. Kemudian Elia memanggil seluruh rakyat untuk mendekat kepadanya. "Datanglah dekat padaku, dan lihatlah apa yang akan Allah perbuat atas korban bakaran ini." Kemudian Elia mulai menyiapkan mesbah korban untuk Tuhan. Ia mengambil 12 batu. 12 batu ini melambangkan 12 suku Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Kemudian ia membuat parit di sekeliling mesbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan lembu itu di atas kayu api, tetapi tidak menyalakan api. Ia menyuruh rakyat itu untuk menuangkan 4 palung air ke atas korban itu. Dan air itu pun memenuhi parit-parit di sekeliling mesbah itu. Mereka kemudian memperhatikan apa yang dibuat Elia. Kemudian pada waktu petang, Elia mempersembahkan korban dan berkata kepada Allah, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui oleh semua orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran itu. Kayu, api, batu, tanah, bahkan air yang di dalam parit tadi habis dijilat oleh api. Ketika dilihat oleh seluruh rakyat itu apa yang diperbuat oleh Allah atas korban bakaran itu, sujudlah mereka kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Jika demikian, tangkaplah seluruh nabi-nabi Baal itu dan bawalah kemari." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka semua di sana. Jadi nabi-nabi Baal yang mengaku bahwa mereka adalah nabi-nabi Tuhan itu mati disembelih pada saat itu juga. Kuasa Tuhan dinyatakan, perbuatan Tuhan yang ajaib dilihat oleh bangsa Israel, dan bangsa Israel kembali kepada Allah Israel. Kemudian setelah peristiwa itu, Elia melihat ke arah laut dan didapati di sana ada awan yang akan menurunkan hujan. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan hujan atas Israel dan ia menyuruh Raja Ahab, "Kembalilah ke Israel, bahwa sebentar lagi akan turun hujan yang sangat lebat atas bangsa ini." Namun dengan kuasa Allah ternyata Nabi Elia mendahului Raja Ahab sampai di Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak
bisa disejajarkan dengan Allah manapun, yang tidak bisa disamakan dengan Allah manapun. Karena itu, tunduk dan takutlah kepada Tuhan, sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan tidak mau ada Allah lain dalam hidup kita. Allah mau Dia menjadi nomor satu dalam hidup kita. Dia yang kita utamakan dan hanya Dia yang kita sembah, sebab Dia satu-satunya Allah. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, yang melanggar hukum-hukum Tuhan, yang melanggar firman Tuhan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menganggap itu adalah jahat di mata Tuhan. Dan yang pasti Tuhan benci kepada orang-orang yang jahat. Karena itu adik-adik, jangan berbuat jahat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan sore hari ini. Biarlah ini menjadi peringatan akan kita bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan segalanya dalam hidup kita. Nah, puji nama Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ya, minggu depan tetap ada renungan kebenaran firman Tuhan, ayat hafalan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kakak ulang ya. Amsal pasal 14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu depan adik-adik buat gerakan sekreatif mungkin dan kirimkan video kalian ke nomor WA sini ya, di bawah ini ya. Jadi jangan lupa ayat hafalannya dan buat gerakan sekreatif mungkin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Shalom. Welcome to Kids GBI Efrata. Look with me, Alicia. Hello everyone. How are you today? I hope you fine. I'm talking about God's words in the Bible. Listen to me. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. God bless you all. Bye-bye. Shalom, nama saya Nadi. Saya akan hafal Amsal 1 ayat 4. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. God bless you. Shalom, selamat malam. Saya Tanya Mandesa. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
Selamat sore teman-teman. Al mau menghafal Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina sini lihat sini hikmat dan pendidikan. Lihat sini haleluya. Amin. Terima kasih. Bye bye teman-teman. Bye bye. Halo, menghafal Amsal 1 ayat 7. Takutkan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Halo guys, saya mau menghafalkan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dadah guys, terkati. Kailah dengan video akan menghafal Alkitab. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salam, berjumpa lagi bersama saya Aisyah Ferlika. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih Kak Ian. Shalom, saya akan menghafalkan ayat Alkitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salam, saya Adon. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan. Kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini saya mau menghafal ayat. Nama saya Ngero. Dalam kitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Berkati, tetap semangat. Salam, selamat sore teman-teman. Zoakian, nama saya Nabila Falis. Saya mau menghafal ayat Alkitab Amsal
1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Halo, saya Rizky KCG akan membawakan ayat hafalan yang terdapat dalam Amsal 1 ayat 7 yang bunyinya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. God bless you kalian. Shalom. Ayat hafalan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. God bless you. Ayat hafalan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. God bless you. Hari ini saya akan membacakan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Hari ini saya akan membacakan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Guys, tapi mau Apa ayat? Ayo, Amsal ada 1 ayat ayat 7. 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, mau apa ayat? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys. Adi. Mau hafal Apa? ayat Ayat Amsal Asa 1
1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, ini mainan kecil tolong apa ayat 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih guys. Cerah abad ayat. Bye bye teman-teman. Bless you. Puji nama Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya ayat hafalan minggu depan ditunggu ya. Oke. Sekarang kita mau tutup ibadah kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama. Bukan memuji-Mu, Bukan memuji-Mu selama. bukan memuji-Mu. Bukan memuji-Mu selama. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dalam ibadah ini, kami bersyukur Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.